Jairo Riedewald akan dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Erick Thohir, Mitchell Baker sulit. Hernando Ari kenang jasa besar Sinteyong selamatkan karirnya. Dikabarkan jadi pelatih timnas Indonesia, manajemen Patrick Kluivert masih dalam pembicaraan dan belum tanda tangan. Erick Thohir isyaratkan masalah di ruang ganti jadi alasan mencopot Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Putra Sinteyong geram usai sang ayah dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Jairo Riedewald akan dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Erick Thohir, Mitchell Baker sulit. Sementara Mitchell Baker sulit untuk gabung ke skuad Garuda. Hal itu dikatakan secara langsung oleh Erick Thohir dalam sesi jumpa pers bersama awak media termasuk bolasport.com di Menara Dana Reksa, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 6 Januari 2025. Dalam keterangannya, Jairo Riedewald berpeluang membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia dari neneknya asal Manado, Sulawesi Utara. Pemain berposisi gelandang itu memang sudah lama mengutarakan ingin memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pemain sepak bola yang lahir di Haarlem, Belanda pada 9 September 1996. Ia bermain sebagai gelandang bertahan atau back tengah. Jairo pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Saat ini ia bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk Jairo Riedewald gabung ke timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Sementara itu, untuk Mitchell Baker, Erick Thohir mengakui bahwa sulit. Sebab sampai saat ini PSSI belum mendapatkan dokumen yang menyebutkan Mitchell Baker mempunyai darah Indonesia. Sebelumnya pemain berposisi back itu mengakui mempunyai darah Indonesia dari kakeknya. Kakeknya kabarnya berasal dari Ambon, Maluku. Pemain berusia 24 tahun itu kini sedang memperkuat klub asal Prancis, Lille. Pemain kelahiran Purmerend, Belanda, 20 Juni 2000 memulai karirnya di Akademi Ajax. Sayang ia sulit menembus skuad utama dan memilih menjalani petualangan di luar Liga Belanda. Pada 2019 Baker direkrut raksa Prancis Paris Saint-Germain. Total 45 penampilan di berbagai kompetisi telah dijalani Baker bersama Les Parisiens. Setelah 2 tahun di Paris, Baker menerima tawaran Bayer Leverkusen. Performanya menanjak dan dipercaya tampil di 70 pertandingan dengan catatan 5 gol dan 7 assist. Pada 2023, Baker mencoba petualangan baru dengan bermain di Liga Italia bersama Atalanta. Namun, karirnya di Atalanta kurang mulus hingga dipinjamkan ke Lille setahun berselang kedatangannya. Hingga kini pemain yang bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang itu jadi andalan Lille. Ia telah bermain di 16 laga dengan catatan 3 gol. Kalau Baker, kami sudah cek. Agak sulit bagi dia karena bukan sesuai regulasi FIFA, di mana ibu atau bapak atau kakek atau neneknya harus punya darah Indonesia, kata Erick Thohir. Terakhir untuk Ole Romanya, Erick Thohir memastikan bahwa pemain tersebut akan segera dinaturalisasi. Setidaknya Ole Romanya bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Oleh insya Allah surat menyuratnya sudah lebih bagus, tutup Erick Thohir. Hernando Ari kenang jasa besar Sinteyong selamatkan karirnya. Erick Thohir sudah mengumumkan pemecatan Sinteyong dalam konversi pers pada Senin 6 Januari 2025 di Jakarta. Erick Thohir menyebut dinamika di dalam ruang ganti timnas Indonesia menjadi salah satu alasan pemecatan pria 54 tahun tersebut. Keputusan PSSI jelas mengejutkan publik. Pasalnya, Sinteyong masih memiliki kontrak jangka panjang dengan PSSI. Pelatih 54 tahun tersebut punya kontrak sampai 2027. Selain itu, segala pencapaian Sinteyong bersama skuad Garuda tidak melindunginya dari ancaman pemecatan. Perpisahan itu jelas mengejutkan para pemain di skuad timnas Indonesia. Salah satunya adalah kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Hernando Ari sudah diasuh oleh Sinteyong sejak gabung timnas U19 Indonesia. Kiper asal Semarang tersebut bergabung dalam skuad proyeksi Piala Dunia U20 2021. Namun, gelaran tersebut batal mengingat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Meski begitu, Hernando tetap jadi pilihan utama Sinteyong di sektor penjaga gawang.
Pelatih 54 tahun tersebut punya jasa besar pada kiper 22 tahun tersebut. Hernando Ari mengaku pernah diminta untuk menghentikan latihan dan segera melakukan operasi. Kalau bukan karena Coach Shin yang menyuruh saya berhenti latihan untuk segera operasi, ujar Hernando di akun Instagram pribadinya, mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini. Lanjutnya, Hernando Ari memang mengalami cedera bahu serius yang mengancam karirnya sebagai pemain profesional. Keputusan untuk segera operasi jadi pilihan tepat. Pasalnya, dirinya berhasil pulih dari cedera. Namun, dari bawah Sinteyong, Hernando Ari kembali menanjak. Hernando Ari langsung menjadi pilihan utama di Persebaya Surabaya sampai saat ini. Performanya di Persebaya membuat Hernando dipercaya sebagai pilihan tetap Sinteyong. Di skuad Garuda, di semua level, kiper Persebaya Surabaya tersebut berhasil menjadi pilihan utama timnas Indonesia setelah menjalani operasi. Dikabarkan jadi pelatih timnas Indonesia, manajemen Patrick Kluivert masih dalam pembicaraan dan belum tanda tangan. Kabar Patrick Kluivert mencuat sebagai pelatih baru timnas Indonesia setelah pemecatan Sinteyong pada Senin 6 Januari 2025. Jurnalis olahraga asal Italia Fabrizio Romano juga memberikan kabar tersebut. Ia menyebut Kluivert telah sepakat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah mendatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru Indonesia. Kesepakatan telah tercapai, tulis Fabrizio Romano. 2 tahun ditambah opsi 2 tahun. Presentasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia. Tujuannya adalah lolos kualifikasi Piala Dunia, tulis Fabrizio Romano. Sementara itu, manajemen Patrick Kluivert mengaku belum ada tanda tangan kontrak. Pihaknya dalam tahap pembicaraan dengan PSSI. Kami masih dalam pembicaraan, belum ada yang ditandatangani, bunyi pernyataan manajemen ke NOS. Dilansir dari Football News. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ada 3 kandidat untuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Salah satu dari 3 kandidat itu ialah Patrick Kluivert. Untuk pelatih yang kami mau interview, itu ada 3 nama dan beberapa asisten pelatih. Pastinya, setiap pelatih masing-masing ada kekurangan. Nah, salah satu kandidat yang masuk itu sesuai yang disebutkan tadi, Patrick Kluivert, kata Erick Thohir kepada awak media. Patrick Kluivert terakhir berlatih membesut klub Liga Turki Adana Demirspor pada Juli Desember 2024. Selain itu, pelatih asal Belanda itu pernah melatih tim U21 FC Twente dan U19 Ajax Amsterdam. Kluivert juga sempat menjadi asisten pelatih di Brisbane Roar. Ia juga pernah menjadi pelatih striker di AZ Alkmaar dan NEC Nijmegen. Di level tim nasional, pelatih 48 tahun itu pernah menjadi pelatih dan karakter Curaçao. Ia sempat membawa Curaçao melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona CONCACAF. Selain itu, ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda pada 2012 sampai 2014. Erick Thohir isyaratkan masalah di ruang ganti jadi alasan mencopot Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sinteyong resmi diberhentikan sebagai juru taktik timnas Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan alasannya memberhentikan Sinteyong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Pria 54 tahun tersebut mengisyaratkan bahwa Sinteyong memiliki masalah soal komunikasi di ruang ganti. Selain itu, ada masalah komunikasi soal strategi yang kurang diterima dengan baik oleh para pemain. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sinteyong. Selama ini, hubungan saya sangat baik. Kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki, ujar Erick Thohir.
Tapi tentu dinamika tim nasional ini perlu juga jadi perhatian khusus oleh kami dan evaluasi. Kita melihat perlunya ada pemimpin yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional, kata Erick Thohir. Isu pemecatan Sinteyong bermula dari kegagalan skuad Garuda di ASEAN Cup. Saat itu, Indonesia gagal melaju ke babak semifinal. Isu tersebut makin besar usai pemberitaan salah satu media asal Italia, Tuttosport. Media tersebut menyoroti banyak pemain yang tidak cocok dengan strategi Sinteyong yang mengandalkan fisik dan serangan balik. Secara tersirat, Erick Thohir juga membenarkan hal tersebut. Untuk itu, pria 54 tahun tersebut tidak ingin masalah komunikasi antara pelatih dan pemain terjadi seperti gambaran yang disampaikan media asal Italia tersebut. Erick Thohir mengatakan, dalam membentuk timnas Indonesia, kita tidak bisa melihat pemain naturalisasi atau pemain lokal. Menurut saya, sama saja, tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya pemain yang main di luar negeri, tentu dinamika masing-masing individu jadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti, salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain timnas kita yang main di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Tetapi perlu dinamika dan komunikasi harus merata. Jadi, tidak ada pemain yang terjebak di persepsi pemain ini, baik pemain ini atau kurang. Kita harus lihat tim ini sebagai tim yang satu. Memang di sepak bola yang penting itu yang terlihat kekompakan di antara pelatih, pemain, dan PSSI. Tapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini bisa kita kurangi. Seperti komunikasi atau taktikal, seperti yang tertulis di media Eropa, ujar Erick Thohir. Putra Sinteyong geram usai sang ayah dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Pria 54 tahun tersebut dipecat dari jabatan sebagai pelatih timnas Indonesia. Ini jadi akhir dari kebersamaan Sinteyong selama 5 tahun bersama skuad Garuda. Shin Jae-won mengungkapkan kekesalannya di akun Instagram pribadinya. Pemain yang memperkuat Seongnam FC tersebut meninggalkan 3 komentar di postingan berbeda. Salah satu komentar dilontarkan di akun Instagram milik Timnas Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa ayahnya banyak mendapatkan perlakuan buruk selama melatih skuad Garuda. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia Sinteyong, ujar Shin Jae-won di akun Instagramnya. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Tapi aku tetap diam. Lanjut Shin Jae-won. Komentar kedua dilontarkan saat PSSI menggelar live streaming pada Senin 6 Januari 2025 untuk konversi pers pemecatan Sinteyong. Dirinya menjamin PSSI bakal menyesal keputusan ini ke depannya. Dia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini, ujar Shin Jae-won. Dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI. Kalian semua akan menyesal dengan keputusan ini. Komentar yang kurang lebih sama dilontarkan di story Instagram pribadinya. Dirinya mempertanyakan alasan PSSI memecat ayahnya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Apalagi pria 50 tahun tersebut sudah berhasil membawa Indonesia dapat banyak pencapaian baru. Sinteyong juga sudah melakukan yang terbaik untuk membanggakan rakyat Indonesia. Anak Sinteyong juga mengatakan dia naik 50 level di peringkat FIFA selama 5 tahun dan menduduki peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Tapi dia dipecat, ujar Shin Jae-won. Kamu telah bekerja keras sejauh ini. Ayah telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia.
Semua orang di keluargaku tahu. Tutup Shin Jae-won. PSSI sudah ingin pecat Shin Tae-yong sejak timnas Indonesia kalah dari Cina. Saat itu, PSSI berpikir ulang untuk tidak memecat pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam laga itu, timnas Indonesia menelan kekalahan 2-1 dari Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan tim nasional cukup mengejutkan. Pasalnya, di atas kertas timnas Indonesia bisa menang melawan Cina, sebab saat itu posisi Cina di papan bawah dan belum mendapatkan 1 poin. Shin Tae-yong mengubah strategi dengan memainkan pemain-pemain tidak biasanya. Walhasil, timnas Indonesia babak belur dihajar Cina. Melihat kekalahan itu, PSSI ada opsi untuk memecat Shin Tae-yong. Namun, dikarenakan ada 2 pertandingan lagi melawan Jepang dan Arab Saudi pada November, PSSI memberikan kesempatan kepada Shin Tae-yong. Timnas Indonesia pun kalah 0-4 dari Jepang dan menang 2-0 atas Arab Saudi. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kami mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, kata Erick Thohir. Situasi ini sudah dirasakan sejak pertandingan sebelum melawan Cina, tapi waktunya mepet, lanjut Erick Thohir. Erick Thohir akhirnya memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong pada awal Januari. Menurutnya ini waktu yang tepat bagi PSSI mempunyai pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih itu nantinya masih mempunyai waktu panjang sebelum timnas Indonesia menghadapi pertandingan pada Maret 2025. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Pelatih baru itu nantinya akan datang pada 11 Januari 2025 dan dikenalkan pada esok harinya. Juru taktik tersebut berasal dari Belanda dan akan dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun ke depan. Pesan haru Jai Idjes setelah Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia. Jai Idjes jadi salah satu pemain yang merasakan debut di bawah komando Shin Tae-yong. Dia merasakan caps perdana di timnas saat pertandingan melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Selanjutnya, dia sukses mencatatkan 9 penampilan dan saat ini sudah menjadi kapten skuad Garuda. Di bawah tangan dingin Shin, Jai Idjes jadi sosok penting dan bermain dari menit awal sampai dipercaya turun ke lapangan. Jai Idjes melalui Instagram pribadinya memberikan apresiasi kepada Shin Tae-yong. Dia menilai bahwa sosok tersebut sudah banyak memberikan kontribusi untuk skuad Garuda. 5 tahun bertugas tentu bukan waktu yang cepat dan Shin Tae-yong bisa memberikan kontribusi maksimal. Menurutnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut adalah salah satu sosok yang membawa perubahan di timnas. Pelatih Shin Tae-yong, terima kasih atas kenangan yang kita buat bersama timnas. Kita telah menulis sejarah bersama dan saya menghargai setiap momen yang kita lalui, tulis Jai Idjes. Pemain asal Venezia FC ini melanjutkan bahwa kenyataan pahit ini harus mereka terima. Dia yakin PSSI sudah memiliki rencana lebih baik meski harus mengorbankan Shin Tae-yong. Menurutnya, keputusan ini harus diambil demi kemajuan di tubuh timnas Indonesia. Tentunya semua pihak harus menerima ini dan lebih fokus pada kepentingan bersama. Meskipun ini dunia yang keras, saya percaya federasi akan selalu membuat keputusan berdasarkan apa yang dianggap terbaik untuk negara, ujar Jai Idjes. Jai Idjes juga mengajak semua pihak untuk kembali solid, membawa timnas Indonesia berprestasi. Saat ini, mereka akan fokus mempersiapkan diri jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan menantang Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Pelatih baru timnas hanya memiliki waktu sekitar 2,5 bulan untuk mempersiapkan semuanya demi mendapatkan hasil terbaik. Apalagi
Ketum PSSI sudah memastikan bahwa pelatih baru timnas memiliki target membawa timnas berlaga di Piala Dunia. Mari kita semua bersatu dan berjuang untuk mimpi kita, ujar Jai Ijes. Jadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pernah dihajar Bahrain dengan skor besar. Patrick Kluivert dikabarkan sepakat menjadi pelatih timnas Indonesia. Ia dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Pelatih asal Belanda itu ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika nantinya Patrick resmi melatih timnas Indonesia, maka ia langsung dihadapkan 4 pertandingan sisa skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih akan melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Garuda akan bertandang ke Australia pada 20 Maret. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain 5 hari berselang pada 5 Juni, Timnas Indonesia menjamu Cina. Terakhir, Jai Ijes dan kawan-kawan bertemu ke Jepang pada 10 Juni. Patrick Kluivert rupanya pernah bertemu Bahrain saat menjadi karakter atau pelatih Curaçao pada 6 Oktober 2021. Melansir dari Transfermarkt, Curaçao kalah dengan skor besar dari Bahrain dalam pertandingan persahabatan. Curaçao kalah 4-0 dari Bahrain yang saat itu dilatih Helio Sousa. Skuad Bahrain saat itu juga diperkuat oleh Mohamed Marhon. Mohamed Marhon adalah pemain yang mencetak 2 gol ke gawang timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024. Di mana laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia berakhir dengan skor sama 2-2. Sementara itu, Patrick Kluivert selain melatih Curaçao juga pernah membesut tim lain. Ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Kamerun dan Belanda. Di level timnas, Kluivert mampu membawa Curaçao hingga ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Amerika Utara dan Karibia atau CONCACAF. Untuk level klub, ia pernah melatih tim U21 FC Twente, U19 Ajax, dan Adana Demirspor. Adana Demirspor adalah klub Liga Turki yang menjadi tim terakhir yang dilatihnya. Patrick Kluivert terakhir melatih pada 2023 di klub tersebut. Setelah itu, ia tak melatih klub manapun. Respon Sintayong setelah didepak PSSI dari Timnas Indonesia kirim satu pesan. Shin sudah bertugas bersama skuad Garuda sejak bulan Januari tahun 2020 lalu. Jalan yang dilewati menjadi pelatih Timnas tidak mudah karena saat itu pandemi COVID-19 melanda dunia. Salah satu inovasi berani yang dilakukan adalah dengan membawa banyak wajah baru ke Piala AFF 2020. Hasilnya cukup di luar dugaan karena Indonesia sukses lolos ke final meski akhirnya tumbang dari Thailand. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan Sintayong. Pertemuan ini berjalan dengan baik dan Shin tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Dia juga menerima hal ini karena merupakan salah satu konsekuensi sebagai pelatih. Saya perlu sampaikan terkait pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, smooth, dan tidak ada persoalan apa-apa, kata Sumarji. Respon Sintayong juga cukup positif meski hal ini menjadi sorotan. Pasalnya dia sukses membawa Indonesia bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, salah satu prestasinya yakni mengantar Timnas U20 Indonesia, Timnas U23 Indonesia, dan Timnas Senior ke Piala Asia. Namun keputusan PSSI tersebut akhirnya bisa diterima dengan baik. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dan Sintayong lanjutnya. Melalui Sumarji, Sintayong memberikan apresiasi kepada PSSI yang terus memberikan dukungan saat masih bertugas. Apalagi dia salah satu pelatih yang cukup panjang bekerja untuk Timnas Indonesia. Menurutnya prestasi yang ada adalah kerja keras tim dan semua pihak sudah memberikan bantuan maksimal. Dia mendoakan pelatih baru nanti bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia.
Hal ini cukup rasional karena mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI kepada Coach Shin selama hampir 5 tahun. Pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, tutupnya.